نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرة المحترمين para ulama, para kiai, para ustaz, imam masjid, para pengurus, para jamaah, ikhwatal iman, pemirsa Aku Mataku TV yang dimuliakan Allah. Bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, salawat dan salam terlimpah ruah terus senantiasa kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan masuk bab yang terakhir, babul usyari, bab yang berisikan 10 nasihat dalam setiap untayan nasihatnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin wa fihi 29 mau'izatan. Di dalam bab 10 ini berisi 29 nasihat, 11 akhbaran wal baqiyatu athar. Bahwa di sini ada 11 hadis dan selebihnya dari 29 nasihat itu adalah athar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, maqalah atau nasihat yang pertama dari bab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-siwaki ay alzimuhu fi kulli waqtin wa fi kulli hanin. Hendaklah atau wajib atau hendaklah kalian melazimkan oleh kalian bisiwaki, dengan bersiwak, dawamkanlah ia fi kulli waqtin wa hinin, baik di setiap waktu maupun wa fi kulli halin, dalam setiap kondisi atau keadaan. Fa inna fihi 10 khisalin ay mahmudatin, karena di dalam siwak itu terdapat 10 perkara mahmudatin yang terpuji. Yang pertama, yutahhirul fama bizawalir raihatil karihati, yaitu yang pertama membersihkan atau mensucikan mulut kita, bizawalir raihatil karihati, dengan menghilangkan aroma yang tak sedap. Wa yurdir rabba, yang kedua yurdir rabba ay yusibu alaihi,
Yang kedua, bersiwak itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha, yakni dengan cara memberikan pahala dari perbuatan tersebut. Wa yuskhitu syaitana, yang ketiga membuat murka setan. Wa yuhibbuhur rahmanu, selanjutnya yang keempat, perbuatan tersebut dicintai Allah yang Maha Rahman. Wal hafazatu, juga malaikat hafazah penjaga. Ay yahmaduhul malaikatul ladzina yahfazunal abda bi kitabati a'malihi wa ghairihi, yakni menyebabkan kecintaan Allah yang Maha Rahman, juga menyebabkan kecintaan malaikat hafazah atau penjaga, dengan cara mereka para malaikat memuji-muji orang yang bersiwak, yang para malaikat itu adalah mereka yang menjaga hamba, mengontrol hamba dengan mencatat amal-amalnya maupun yang lainnya. Wa yashuddul lissata bikasril lami wa huwa lahmul asnan, juga berikutnya itu menguatkan lissah. Apa lissah itu? Lahmul asnan, yaitu gusi. Wa yaqta'u al-balghama ay yanza'uhu, kemudian berikutnya dengan fadilah siwak itu menghilangkan atau mencerabutkan al-balgham, dahak. Wa yutayyibun nakhata ay nafsa minal anfi, kemudian bersiwak itu memperbagus an-nakhah. Apa nakhah? Nafas yang keluar dari hidung kita. Wa yutfi'ul mirrata wa huwa khalatun min akhlatil badani kas-safri was-sauda'i wad-dami wal balgham wa fi riwayatin wa yuslihul ma'idah. Kemudian dia menghilangkan mirrah. Apa mirrah itu? Mirrah itu semacam gumpalan atau semacam jenis penyakit yang dengan itu maka orang tersebut akan bersih maidahnya atau pencernaannya. Wa yujlil basara, dengan bersiwak itu yakshifu dzulmatah, menghilangkan kegelapan di dalam mata. Wa yudhibul bakhara aynatna raihatinil fammi, kemudian dia menghilangkan al-bakhar. Apa itu? Aroma yang tak sedap dari mulut. Wa huwa as-siwaku minas sunnati, dan dia siwak itu minas sunnah, termasuk sunnah. At-tariqatul muhammadiyatu, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau senantiasa yudawimu alaiha, biasa mendawamkannya. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bis-siwaki afdalu min sab'ina salatan bighairi siwakin. Salat dengan siwak itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan 10 salat tanpa bersiwak. Wa hadza la yadullu ala afdaliyati siwaki ala al-jama'ati allati hiya bi 27. Tetapi ini tidak berarti dia tidak menghilangkan kefadilahan siwak itu, tidak menghilangkan fadilah berjamaah yang itu mengangkat 27 derajat. Lianna darajata min hadhihi qad ta'dilu katsiran min tilkas sab'in. Karena terkadang dengan 27 derajat ini bahkan dia mengangkat derajat yang lebih banyak daripada 70 itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang siwak, karena ini termaktub di dalam kitab ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia lahir dan batin. Karena konsep agama, karena agama itu adalah aturan-aturan yang diturunkan untuk manusia,
Sementara manusia ini terdiri dari jasad dan ruh, maka tidak terbatas hanya membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia hubungan dengan sesama manusia, bahkan manusia dengan dirinya sendiri pun di dalam Islam itu diatur dengan sebaik-baik dan selengkap-lengkapnya. Maka pendek kata, ketika seseorang menjalankan Islam dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian dia akan menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin. Termasuklah dalam perkara yang kalau kita terpaksalah harus mencari-cari konsep, maka konsep bersiwak yang kemudian siwak ini atau gosok gigi, membersihkan gigi, membersihkan mulut, masuk dalam aturan yang diatur dalam agama, ya maaf kita harus bilang itu cuma Islam. Artinya sampai kepada perkara mulut, sampai kepada perkara gigi, sampai kepada perkara bersuci, itu ternyata dibahas di dalam Islam. Artinya kalau itu diatur dalam syariat, maka melakukan hal tersebut dapat pahala. Nah, ini artinya bahwa di dalam Islam tidak sekadar misalnya kita bicara tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang attitude, tentang apapun, tentang menyembah, tentang kemudian memuji-muji Tuhan atau Allah, bahkan ternyata menggosok gigi pun itu dapat pahala dalam Islam. Nah, ini berarti potensi pahala dalam Islam itu sangat banyak bagi orang yang terus-terusan kita mencari pahala, karena bagian dari tabiat manusia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa hal yang itu sunnah untuk umatku tapi wajib atasku, kata Rasulullah. Selain salat witir, maka itu adalah siwak merupakan perkara yang sunnah, yang disunnahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu menjadi perkara yang diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti bahwa dalam satu riwayat fima ma'nah, yang artinya bahwa senantiasalah malaikat Jibril ini yusini biswak, mewasiatkan kepadaku terus-terusan untuk bersiwak, sampai-sampai aku takut dikira ini barang wajib. Wasiat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, perkara siwak ini secara syariat kemudian sebagian besar ulama menghukumkannya sebagai sunnah muakkadah, sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, dikuatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saking sunnahnya adalah bahwa Nabi itu wajib atas beliau, sementara kalau tak memberatkan menjadi sunnah untuk umatnya. Dalam dua lafaz yang berbeda, untuk dua kondisi yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki. Pertama, inda kulli wudu'in atau ma'a kulli wudu'in. Kemudian yang kedua, inda kulli salatin atau ma'a kulli salatin, atau kama qala Rasul. Jikalau tak memberatkan umatku, maka niscaya la amartuhum, niscaya aku perintahkan mereka. Sementara dalam kaidah ilmu usul fikih, al aslu fil amri lil wujubi, bahwa asal dasar perintah itu hukumnya adalah untuk wajib. Maka beliau menyatakan, tetapi ini kewajiban ini diurungkan, dibatalkan dengan kata-kata beliau, kalau tak memberatkan umatku. Maka ini sighah atau bentuk bahasa kasih sayang Rasulullah, kalau tak menjadi berat untuk umatku semuanya, niscaya aku akan wajibkan, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Kapan? Ketika hendak wudu atau setiap hendak sholat. Setiap hendak wudu, setiap hendak sholat, kalau tak memberatkan mereka, niscaya aku wajibkan kepada mereka. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, tidak ada satu perlakuan, tidak ada satu amalan, tidak ada satu kebiasaan yang baik, yang bahkan kalau kebaikan tersebut bagi Rasulullah itu wajib, sunnah untuk umatnya,
kecuali di situ pasti banyak sekali manfaat dan maslahat di situ. Maka dalam konteks hadis ini, yang pertama kita bahas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa alaikum bisiwak, hendaklah kalian. Jadi alaikum tu dalam bahasa makna asalnya adalah wajibun alaikum, wajib atas kalian. Tetapi berdasarkan qarinah-qarinah, berdasarkan bukti-bukti syariat atau bukti histori, kemudian para ulama kemudian menjadikan hendaklah kalian dalam konteks bersiwak ini. Hendaklah kalian itu bisiwaki, melazimkan siwak. Apa itu siwak? Siwak itu dalam terminologi ilmu fikih kurang dan lebihnya adalah satu benda yang suci, yang dia berserat, yang dipakai untuk membersihkan gigi dan mulut manusia. Tentunya yang disertai dengan niat, dengan cara-cara yang khusus. Maka ini menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik ini sudah diturunkan turun-temurun oleh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai ke nabi berikutnya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah perkara siwak. Orang membersihkan gigi itu sudah ada dulu, sudah mereka bersihkan. Tetapi kemudian kalau yang menariknya seperti kami sampaikan di awal, yang bahkan kalau itu masuk dalam tuntunan dan ajaran agama, nah ini yang menarik. Artinya Islam tidak sekadar bagaimana kamu hafal Quran, tidak sekadar bagaimana kita ini mencapai surganya Allah, bahkan dengan hal-hal yang mendetail dan eksplisit pun itu sudah diatur dalam Islam. Karena berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta dengan orang yang banyak kali taubatnya, juga Allah cinta kepada orang yang senantiasa bersuci. Dan siwak min ashri khisalil fitrah, termasuk 10 perkara fitrah kebersihan bagi manusia. Yang pertama dinyatakan fa innahu yutahhirul fama, dia membersihkan al-fam, membersihkan mulut, mensucikan mulut. Ikhwan dimuliakan Allah, dengan apa kita bersiwak? Dengan benda apapun yang bersih, yang berserat, kemudian dia bisa membersihkan gigi atau menghilangkan kotoran gigi. Kemudian yang kita niatkan secara khusus untuk ubudiyah lillahi ta'ala, maka itu namanya siwak. Nah, pakai sikat gigi yang kasar tapi tanpa pasta, kemudian kita niatkan siwak sebelum kita wudhu, bisa siwak, asal jangan pakai air, ya, karena kita ini bagian dari syariat. Kemudian yang kedua, benda apapun, benda yang kemudian kita biasa temukan, itu kayu siwak biasa kita lihat kalau kita umroh, kita haji, itu bisa. Mengapa kayu tersebut? Ini adalah merupakan kebiasaan Rasulullah. Ada beberapa jenis kayu yang bisa dibuat siwak, tapi ketika itu dipilih Rasulullah, berarti itu ada maslahat, ada manfaat, ada rahasia, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Dan kita yakin bahwa di setiap sunnah yang disunnahkan Rasulullah terdapat kebaikan-kebaikan yang luar biasa, baik kita paham maupun tak paham hikmahnya. Intinya adalah bahwa sami'na wa ata'na, dengan perbuatan Rasulullah maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kemudian bagaimana cara bersiwak? Sebagaimana yang ada yang menyatakan yang penting digosok-gosok, Ustaz. Nah, kalau gosok-gosok itu yang sekedar membersihkan gigi, ya. Bagaimana cara bersiwak? Sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa memegangnya itu seperti ini. Memegangnya seperti ini, dilebihkan ini, kemudian diawali dari tengah, ada 2 cara. Dari atas sini, kemudian masuk ke atas, ke bawah, sampai ke sini 1 putaran. Kemudian 1 lagi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, terus putar seperti itu, baru ke langit-langit atas, baru ke lidah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, maka itu kita seperti membuat angka 8 seperti ini, kemudian ke atas melingkar seperti itu 1, kemudian atas ke bawah, ke sebelah kiri, atas ke bawah,
yang kedua, kemudian seperti ini, itu yang ketiga, kemudian ke langit-langit, kemudian ke lidah. Itu ijazah yang kami terima daripada guru-guru kami. Adapun kalau yang ngajarkan harus gosok seperti itu gosok gigi namanya. Tapi tetap dapat pahala. Bagaimana kalau kita tak punya kayu siwak? Maka kita ambil kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka para ulama kemudian mengisyaratkan bisa dengan ujung tangan yang kiri seperti ini, lengan, kemudian kita sekedar gosok-gosok sedikit, maka bagian dari siwak untuk mendapatkan fadilahnya. Ustadz, apakah siwak jorok? Sebaliknya, siwak untuk membersihkan mulut. Dari mana kata joroknya? Masuk mulut dikeluarkan lagi? Ya banyak caranya. Men kita merasa jorok dengan syariat, ada wadahnya, ada siwak holder, ada. Kemudian jangan simpan di sini baca. Sama dengan ikhwan dimuliakan Allah, terkadang kita ini banyak memikirkan sesuatu sesuai dengan sudut pandang. Contoh, orang yang dari kecil tak pernah pakai tangan, dia akan bilang makan tuh jorok kalau pakai tangan. Padahal sebersih-bersih alat untuk makan ya tangan kita sendiri. Ya bayangkan kalau kita hidup di satu tempat dengan catering yang besar, bapak-bapak. Bagi para pejajan penyuka kuliner, kemana-mana itu memang katanya dicuci sendok, tapi bayangkan sendok itu sudah berapa ratus mulut itu yang mencoba dengan satu sendok. Seperti kami kalau makan, sekali makan itu di sana itu masak itu sampai 800 Pak, sampai 800 kilo sekali masak di Freeport itu, untuk berapa ribu orang masak. Nanti kalau pakai sendok, yang satu makan pakai sendok ini, anggaplah kita kasih contoh sendok nomor 1 dibalikkan, dicuci, besok sendok nomor 1 dipakai fulan. Tangan kita paling yang pakai siapa? Ya kita suapi istri. Itu pun kalau bapak-bapak galak nyuapi bini. Kadang disuapi bini muda yang tua tidak disuapi. Ya. Nyuapi siapa lagi? Anak mungkin. Selebihnya untuk pakai kita sendiri. Jorokan mana, tangan kita atau sendok? Nah, pola pikir seperti ini yang membuat kita ini kadang-kadang bahkan orang Islam sendiri merasa jijik dengan syariat Islam kalau dia belum paham. Siwak itu kalau merasa ustadz masuk mulut, dimasuk lagi nak sholat, khair kita terima, simpan ke sini atau ada penutupnya. Jadi intinya adalah bahwa bagian dari syariat itu kalau galak ya banyak caranya, tak galak macam-macam alasannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan kembali kepada kaidah awal, ini hukumnya sunnah. Kalau sudah sunnah, tidak usahlah merasa oh kami ini ahli sunnah dengan siwak, yang lain tak siwak, kemudian itu setan. Bab sunnah jangan sampai melahirkan keharaman. Apa Ustaz maksud sudah melahirkan keharaman? Orang banyak mengaku dia melaksanakan sunnah, merasa sudah nyunnah, kemudian meremehkan yang lain, itu haram namanya. Makanya berarti di situ memang tidak pacak. Fikih tauhid tetap harus dibalut dengan tasawuf. Tasawuf harus berdasarkan tauhid dengan dibalut dengan tata cara syariat, sehingga 3 hal ini menjadi lengkap. Karena kenapa Bapak-bapak? Karena dalam Islam seperti yang kami sampaikan, bahwa Islam ini tidak bisa diselesaikan oleh jamaah Baitur Rahman Bang Raya Dewek. Islam ini tak bisa diselesaikan oleh masjid dan pengurus saja. Kita butuh pemerintah, kita butuh masyarakat, kita butuh ulama, kita butuh kelompok ini, kita butuh kelompok ini. Maka apa yang membuat Islam itu bangkit dan maju? Persatuan. Jangan hanya gara-gara oh kami ini pengusung sunnah ini kemudian meremehkan yang lain. Hancur lebur bagaimana bangunan Islam ini. Bagaimana kita mau maju? Karena bagaimanapun ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tak bisa mengangkat menyelesaikan Islam sendiri. Beliau butuh sahabat. Maka berarti Islam itu harus dibangun dengan kerjasama. Nah, sebagian kelompok mereka menetapkan menitik beratkan kepada siwak, pakai gamis, jubah, sorban segala macam. Khair. Ada sebagian kelompok mungkin yang sudah berpandangan mungkin aspek yang lain, maka mereka mengangkatkan sesuatu yang belum keangkat oleh kelompok pertama pada aspek apa?
aspek ekonomi, ekonomi syariah, bagaimana perbankan, bagaimana forex dalam Islam, bagaimana. Jadi semuanya, kalau semuanya bekerja sama, semua sunnah Islam tuh bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan itu butuh apa? Butuh ukhuwah. Dan ukhuwah butuh hati yang legowo. Ukhuwah butuh hati yang tulus, ikhlas, semata-mata dengan niat li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, menyempurnakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik kepada hukum asal, ini sunnah. Maka kalau sunnah dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Tapi gara-gara nyunnah, merasa melakukan sunnah, merasa dia ujub, merasa takjub dengan diri sendiri, atau istihza, meremehkan yang lain, perkara sunnah mengundang keharaman, wal'iyadzubillah. Nah, jadi tetap bahwa kembalikan semuanya keterkaitan satu sama lain. Syariat berhubungan dengan tasawuf. Tasawuf tidak bisa lepas daripada syariat dan akidah serta ilmu tauhid. Maka niatan kita karena semata-mata lillahi ta'ala, maka mudah-mudahan mendapatkan kebaikannya. Yang kedua, siwak itu wa yurdir rabba, juga membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala yuthibu alaiha, memberikan pahala bagi yang bersiwak. Maka berarti kalau orang yang bersiwak ya dapat pahala. Jadi lemak dalam Islam, berbersih dapat pahala, makan diniatkan lillahi ta'ala dapat pahala, tidur diniatkan ibadah itu dapat pahala. Maka ini bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuskhitu syaitana, dan membuat murka setan. Mengapa setan murka? Karena kemurkaan setan kepada Bani Adam, umat baginda Rasulullah, itu cuma satu: di mana jalan Allah ridha, di situ setan akan murka. Di mana Allah memberikan pahala, maka di situ setan akan murka. Semakin besar pahala yang Allah berikan pada satu amalan, semakin setan tak senang dengan orang yang mengerjakan amalan tersebut. Jadi kalau ada orang yang tak senang orang lain mengerjakan kebaikan, dia masuk melaksanakan sunnah setan. Ada kelompok-kelompok yang pengen misalnya bahwa kebaikan itu dilakukan oleh dia sendiri, yang lain tak boleh. Siapa? Orang Yahudi. Mereka tak senang dengan Rasulullah karena mereka mengklaim bahwa kebenaran itu adalah hanya untuk kami. Bani Israel, al-Yahud, mereka merasa bahwa ketika Nabi terakhir itu golongan dari golongan mereka, kemudian ternyata Nabi akhir zaman min auladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, mereka murka, sehingga mereka membuat propaganda Nabi Muhammad keturunan Buddha, kemudian anak hamba sahaya, kemudian manusia-manusia yang barbar, segala macam. Cuma satu saja, karena mereka dengki kepada Rasulullah, karena Islam itu disempurnakan di tangan Rasulullah, bukan dari suku-suku mereka. Nah itu kan bahaya. Kalau sudah ego seseorang sudah kena, bahkan kebenaran sekalipun dianggap sesuatu yang tak baik. Kenapa? Karena mereka pengennya yang baik itu cuma kami saja. Ini Yahudi, sifat-sifat seperti ini, mewarisi sifat-sifat Dajjal dan Iblis, wal'iyadzubillah. Wa yuhibbuhur rahman wal hafadhah, kemudian perkara ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, juga al-hafadhah, hafadhah malaikat. Ikhwatal iman dimuliakan Allah, dalam satu riwayat bahwa malaikat senantiasa istighfar kepada seseorang yang aroma mulutnya masih aroma siwak. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram ada imam istawa'tadilu, dia siwak lagi, tarasu'tadilu, dia siwak lagi. Kenapa? Karena selama aroma siwak itu kemudian masih ada, maka itu malaikat akan beristighfar untuk orang tersebut. Nah itu belum lagi pahala-pahala yang tadi, bahwa sholat dengan siwak tanpa siwak itu ternyata ada fadilahnya. Wal hafadhatu, juga malaikat penjaga, baik penjaga seorang hamba maupun menjaga dengan cara sebagai malaikat pencatat amal-amal kita, itu mencintai orang tersebut. Kemudian wa yashuddul lithata, kemudian dia menguatkan lahmul asnan, yaitu menguatkan gusi. Wa yaqta'ul balgham, kemudian mencabut atau menghilangkan potensi dahak dari seseorang.
Wa yutayyibun nakhah, yaitu memperbagus, mewangikan nafas yang keluar dari hidung. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini buka YouTube, kemudian lihat bagaimana ada percobaan seorang yang merendam siwak, kemudian dia lihat ternyata memang membunuh bakteri itu sangat ampuh. Berarti ternyata yang dari kayu arak atau kayu yang biasa kita lihat itu ternyata itu luar biasa. Itu sudah banyak dibuktikan. Artinya secara ilmiah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak sekadar misalnya ada anggapan ini agama tahayul, agama khurafat, agama, tidak. Ini bisa dibuktikan dan itu menunjukkan bahwa perkara ini, agama ini bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa yutfi'ul mirrata wa yujlil basar, yaitu menghilangkan bakteri-bakteri di dalam tubuh yang ketika kita telan maka dia akan membantu pencernaan kita. Kemudian wa yujlil basar, dia menerangkan pepandangan. Wa yudhibul bakhar, kemudian menghilangkan aroma yang tak sedap yang keluar dari mulut. Kalau tadi mengharumkan nafas, kemudian ini mengharumkan nafas. Wa huwa minas sunnah, dan yang paling penting itu adalah perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat bifadli siwak ini bapak-bapak diriwayatkan dalam satu peperangan, belum sempat peperangan itu membuat barokah siwak ini membuat orang ketar-ketir. Jadi biasa pasukan itu kan kalau mereka sudah sampai di satu tempat sebelum perang itu kan mereka saling baku intai, mereka saling intai. Maka orang Islam itu, pasukan-pasukan Islam yang diutus kemana-mana itu, syarat rukunnya itu berat. Salah satunya mereka harus mengamalkan sunnah. Maka ketika pasukan Islam itu diintai, satu orang Islamnya nggak tidur-tidur, kata para pengintainya. Buktinya ketika dilihat, ketika mereka mengintai di kira-kira jam mereka sudah tidur, jam 2, jam 3, bangun kayak pasar pasukan itu. Kemudian apa yang terbersit dalam benak yang mengintai tersebut, dilihat ketika bangun umat Islam itu, karena salah satu sunnah kapan kita bersiwak, salah satunya dengan bersiwak itu ketika bangun tidur. Bangun tidur, ambil siwak, kemudian ini pikiran mereka, pakam bahasa kita. Bagaimana mau menang melawan mereka? Jangankan pedangnya, bahkan giginya pun dibikin tajam sama mereka. Itu barokah siwak. Akhirnya ketar-ketir pak, itu saywar tanpa sengaja, dan betul dalam peperangan itu menang. Itu satu. Yang kedua, tidak ada hubungan antara siwak dengan peperangan. Tapi dalam Islam ada, bahwa ternyata satu saat dalam peperangan yang lain itu diriwayatkan bahwa ketika terjadi peperangan, maka yang ketika sudah mulai mereka kok potensi mau kalah, kan beberapa hari misalnya, itu akhirnya dievaluasi sama komandan. Ini kalian pasti ada perkara-perkara sunnah yang kalian tinggalkan. Beri kesah salat qabliyah ba'diyah, oke. Dawamul wudu'nya iya. Ternyata ada satu yang tak bersiwak pak. Maka diingatkan itu, dengan barokah itu melaksanakan sunnah, karena siwak bagian daripada sunnah, maka mereka mendapatkan kemenangan barokah siwak. Dak katik hubungan ustadz, hubungannya adalah hubungan ma'nawiyah, hubungan mentalitas. Orang bapak-bapak kalau jiwanya, mentalnya, sanubarinya terpatri kepada Rasulullah, ini kebiasaan Rasulullah, itu akan menambahkan apa? Menambahkan kekuatan ruhani. Jadi bukan perkara siwak, apa hubungan gigi dengan peperangan, bukan. Tapi motivasi seseorang untuk membela agama Allah, semakin banyak hubungannya dengan Rasulullah melalui kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, semakin kuatlah ma'nawiyah atau mentalitas satu pasukan atau seseorang itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, seperti itu. Jadi barokah siwak banyak sekali, barokah yang luar biasa. Yang sampai-sampai dalam riwayat, dalam cerita salafun as-salih, kemudian tercatat dalam sejarah ada siwak termahal yang pernah dijual atau dibeli dalam sejarah.
Jadi karena orang-orang ini sudah faham betapa pentingnya bersiwak, kemudian ada orang yang lupa bawa siwak. Ini minal aulia, dia lupa bawa siwak, kemudian karena lupa dilihat temannya ada siwak. Sini, untuk aku saja. Oh, tidak bisa, ini punya saya. Oh, akhirnya dipaksa-paksa. Kutang katanya. Aku ngutang. Akhirnya bukan ngambil kesempatan, saking ini pengen dapat fadilah siwak, Pak. Ini siwak disepakati dihutangkan karena tak boleh jual beli. Maka berapa dia beli dengan harga 2 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 emas 4 gram 4,25 gram. Berapa duit Pak Gari? Berarti anggaplah 1 juta misalnya. Berarti 4 juta 200 kira-kira. Dikali 2 8,4 juta siwak Pak. Kenapa? Hanya untuk sekali siwak. Itu berarti betapa orang-orang terdahulu ketika mereka amat sangat tak ingin terlupakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tercatat sejarah siwak termahal di dunia dalam sejarah itu yang terjadi ini. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah kami dapati seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata salafun as-salih itu bahasa kita itu tahan mayar, tahan meli untuk melaksanakan sunnah. Bahkan ada seorang yang Masya Allah menjadi iktibar untuk al-faqih dan kita semua, bahwa karena dia terlambat, kemudian ini kiai terlambat karena ada satu uzur, kemudian beliau terlambat untuk berjamaah, maka santrinya itu dibayar ini 500 juta imaman dengan aku. Supaya apa? Supaya dapat pahala berjamaah. Sangkingnya orang-orang terdahulu tuh dunia menjadi kecil bagi mereka dan betapa besarnya perkara sunnah. Karena kenapa? Karena sunnah ini kan kalau wajib-wajib istilahnya semuanya melakukan. Tapi sunnah ini yang akan membedakan seseorang derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Ini bi barakatis siwak. Maka dengan itulah kemudian as-salatu bis-siwaki afdalu min 70 salatan bi ghairi siwakin. Maka salat dengan menggunakan siwak, sebelumnya bersiwak, lebih baik di sisi Allah, lebih afdal dibandingkan dengan salat tanpa siwak. Sekarang bagaimana siwak yang baik? Siwak yang baik adalah sebagaimana yang kita temukan di Mekah, di Madinah. Yang bagus-bagus, syukur-syukur yang masih muda itu, yang masih har, yang aromanya masih kencang. Tapi kalau tak katik karena kejauhan seperti itu tadi, apa yang tak pacak kebaikan yang kita lakukan semuanya, maka yang seluruhnya jangan ditinggalkan. Ada kayu bidara yang hitam itu, intinya apa beb? Yang lembut, yang pacak dipakai. Jangan pakai kayu pelawan, ajur gigi ya, beradu keras. Intinya adalah untuk membersihkan. Bahkan sikat gigi pun dalam kitab Fathul Qorib itu bisa disebut sebagai bagian dari siwak, bisyarti dengan syarat ya tidak pakai pasta gigi, tidak pakai air, diniatkan sudah syarat-syarat untuk siwak, baru setelah itu gosok gigi. Jadi pahalanya dapat, kemudian penyempurnaan untuk pembersihannya juga dapat. Hakada Islam. Inilah Islam dengan segala pernak-perniknya menjadikan ternyata perkara dalam Islam atas bawah, luar dalam, lahir batin semuanya dibahas dalam Islam. Dan setiap pundi-pundi amalan tersebut kita berharap bahwa di situ Allah memberikan ridha kepada kita. Karena kita tidak tahu bapak-bapak, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan ridhanya dalam setiap amal soleh. Jangan dikira bahwa kita semua ini sama, ridhonya Allah letakkan, masing-masing kita berbeda. Ada yang ridhonya itu di salat berjamaah, ada yang ridha Allah letakkan untuk seseorang itu mana di siwaknya misalnya. Ada yang Allah letakkan ketika kebiasaan dia membaca doa ketika hendak makan. Maka kata beliau, oleh karena itu jangan engkau remehkan perbuatan baik, amal soleh apapun bentuknya dan kapanpun, karena kita tidak tahu, jangan-jangan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ridhonya. Sampai dikatakan guru-guru kita, sampai pada perkara makan, ketika kamu makan, bahkan butiran nasi terakhir itu kamu tak sia-siakan, kamu makan, jangan-jangan di situ terdapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, ini mengajarkan kepada kita
bahwa amal itu berarti jangan ngitung-ngitung. Kita ini banyak jengok hadisnya, banyak fadilahnya, kemudian amalan-amalan yang kita anggap sepele ternyata kita tinggalkan. Ternyata yang sepele itulah kemudian menyebabkan seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, dianggap amalan ini kalau disebut sebagai keburukan dianggap sepele, tapi kemudian dia kerjakan karena dianggap sepele, ternyata itu mengundang masalah. Sebagaimana dalam riwayat kita temukan, kan kita bisa baca dalam riwayat yang masyhur sekali sering disampaikan. Ada seorang ulama tertahan masuk surga bertahun-tahun di akhirat ini bertahun-tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Tertahan bertahun-tahun perkara apa? Perkara dia mengambil ranting yang ada di pohon seseorang atau kebun seseorang, dia pakai untuk membersihkan giginya tanpa izin. Kemudian itu dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pembelajaran bagi kita adalah bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan balasan-balasan dari setiap amal perbuatan, entah yang baikkah, entah yang burukkah. Allah tak pastikan di solat di situ aku letakkan ridha, boleh jadi. Atau Allah letakkan ridha di mana? Ketika kita membantu, oh ini apa yang kurang-kurang dari masjid ini, bantu sejadahnya di sejadah, di situ letak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti sekali lagi jangan meremehkan perbuatan baik, apalagi perbuatan baik itu betul-betul ada dasarnya daripada ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menarik lagi bapak-bapak, cerita tentang siwak ini, kata Sayyidina Ali, aku tak pernah merasa cemburu dengan sesuatu kecuali cemburunya aku dengan siwak. Karena dengan siwak ini Sayyidina Ali sangat cinta dengan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan Sayyidina Ali tidak akan cemburu dengan Siti Fatimah karena beliau wanita yang amat sangat menjaga. Bahkan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, saking beliau menjaga auratnya bapak-bapak, tidur pun beliau pakai jilbab, ditutup semuanya kecuali wajah. Maksudnya sampai tidur bulu jilbab. Kenapa? Berharap bahwa ketika beliau tidur malaikat tetap menghampiri, karena kalau terbuka aurat nanti malaikat akan lari. Saking Siti Fatimah radhiyallahu anha itu menjaga aurat beliau. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali itu, aku tak pernah merasa cemburu melebihi cemburuku kepada siwak. Orang bingung ini apa maksud Sayyidina Ali? Karena hanya siwaklah yang berhasil masuk ke mulutnya Siti Fatimah, kemudian diulang-ulang, kemudian siwak seperti itu bersentuhan dengan bibirnya. Ini Masya Allah romansanya orang-orang soleh, para aulia seperti itu, cemburunya dengan kayu siwak, dan betapa cintanya beliau kepada Hubabah Fatimah alaihassalam radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi siwak ini betapa ternyata dengan siwak ini melahirkan cerita-cerita yang besar, yang sebagaimana juga betapa perhatian sahabat, seperti yang cerita yang pernah kami ceritakan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mendapatkan fadilah hadis Rasulullah, doa daripada Rasulullah, barokah apa? Barokah siwak secara tak langsung. Bagaimana? Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud itu kan orangnya kita pernah bahas, beliau kecil, ringkih secara badannya kecil, kakinya tidak kuat, ya kecil ya kurus. Maka membasuh kita ini lempir itu berjalan, tembung angin itu campak, pernah betul-betul seperti itu. Jadi beliau ketika menjangkau kayu itu di ranting-rantingnya, ketika beliau mau ambil, tiba-tiba berhembus angin yang kencang, tercampak, terguling-guling Pak. Diketawa ke sahabat yang lain, wah itu diketawakan. Namanya sahabat pun manusia, suka juga mereka membuli kawan, ya, senang melihat penderitaan orang lain. Jadi itu sangat manusiawi. Rasulullah bertanya, kenapa kalian tertawa? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud ini lucu, ditembung angin becampak, dihembusi angin yang sedikit saja dia jatuh. Apa kata beliau? Wallahi, kata beliau, demi Allah, sungguh ini, kata beliau, mengisyaratkan kepada kakinya, betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kaki yang kecil yang kalian tertawakan ini, itu di sisi Allah kelak di akhirat jauh lebih kokoh daripada Jabal Uhud. Masya Allah.
Berkah apa ceritanya? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pengen mengambil siwak, karena beliau terkenal sahabat yang sangat pembersih. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang perlente, bajunya rapi, wangi, dan dia giginya senantiasa dibersihkan dengan siwak. Hakadha ikhwatal iman dimuliakan Allah, intinya adalah kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, kita berharap kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang luar biasa daripada Allah. Apalagi kebaikan ini memang dikonfirmasi oleh Rasulullah bahwa kalau kita lakukan ternyata ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan dampak kesehatan, kemudian fadilah yang siwak itu sampai dicatatkan dalam satu kitab. Ada berapa kebaikan siwak? Sampai ada 70 manfaat daripada siwak, baik pada aspek syariatnya maupun pada aspek kesehatannya. Maka insya Allah kita bisa amalkan. Balik ini kita cari kayu siwak, kalau tidak katik kita cari kayu siwaknya di Mekah atau di Madinah barang-barang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kebaikan kemudian untuk kita, amin Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kita persilahkan bagi yang menanya untuk bab ini maupun yang lain, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pemakaian siwak ini apakah harus yang masih basah, yang katakanlah yang beraroma, atau yang sudah kering? Kadang ada kita beli siwak tahun-tahun tidak dipakai, masih utuh itu lah. Nah, gimana itu? Ya, mana yang bagus, mana yang kering, mana yang basah. Yang diutamakan yang basah, karena membasuh kita itu biar dapat getahnya, getah basah dari siwak itu. Nah, artinya kita mendapatkan itu. Bahkan ketika dia kering maka dianjurkan untuk direndam lagi biar supaya basah, biar dapat anunya. Cuman ingat, karena ini kan dia berapa kali pakai, maka sudah ganti yang baru. Jangan siwak itu dari tahun 2002 udah ganti-ganti sampai 2023. Itu bukan sehat, malah jadi penyakit. Jadi cara baik dengan sesuatu yang baik didapatkan dengan cara yang baik. Ini siwak tak ganti-ganti, ya pantas bau, ya berganti jo, seluar berganti, apalagi yang masuk ke sini, berarti kan? Kira udah seperti itu. Batasan mana? Mungkin seminggu ganti lagi. Alangkah mahalnya Ustaz, 10.000. Nah, kalau mahal dan murah itu tergantung sudut pandang kita terhadap kebaikan. Merasa dia tak ganti gara-gara mahal, sementara sekali makan 200.000 ngelebang lewat, mohon maaf jadi tai gigi maksud gitu. Itu beda dihitung-hitung. Nah, itu jadi pola berpikirnya seperti itu. Ya, jadi baiknya mana yang kering, mana yang basah. Yang basah lebih syukur-syukur yang muda, Pak, biar email gigi kita tidak rusak. Ada juga jengok kawan-kawan lagi semangat-semangatnya tuh, ada bak tunjuk, ada bak jempol ini. Wih, bahaya. Bukannya menyehatkan gigi malah merusak email gigi. Itu yang kemudian terkadang sunnah-sunnah itu kadang dianggap sebelah mata oleh orang lain karena ketidaksempurnaan pengetahuan tentang hal tersebut. Hantam kromo baik, ada aturannya, ada adabnya, ada bila perlu seperti tadi cara-caranya pun itu sebagaimana kami sampaikan. Artinya memang dari para kiai, para ulama seperti itu yang diajarkan sesuai dengan riwayat, sesuai dengan kitab-kitab fikih yang kita baca. Jadi silahkan pakai yang muda, pakai yang masih basah, masih yang lembut. Karena bagaimana Ustaz kalau tidak ada, maka boleh dengan apapun yang sifatnya dia lembut, apa berserat, kemudian kayu apapun, kemudian yang lembut yang bisa membersihkan, juga dia berserat yang tujuannya adalah untuk membersihkan. Hakadha wallahu alam. Jadi kalau yang keras-keras itu diupayakan ganti yang lembut supaya lemah. Boleh nanya Pak Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan dan tradisi kita itu kan sejak kecil biasanya diajarkan sikat gigi dengan pasta giginya gitu kan. Nah,
Bahkan sekarang ini karena siwak itu juga sudah banyak dibuat pasta gigi siwak gitu ya, yang terbuat dari kayu siwak. Nah, pertanyaan saya, apakah sikat gigi yang menggunakan pasta gigi itu bisa disetarakan atau bisa menggantikan siwak atau bagaimana? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah itu ada yang disebut dengan sesuatu yang sifatnya muqayyad atau mahdhah. Artinya dia sudah ada tuntunan syariatnya, maka siwak itu adalah ketika satu benda yang dipakai untuk membersihkan gigi, kemudian dengan tata cara yang diaturkan di dalam Islam. Itu satu. Tetapi di sisi lain, dari aspek substansialnya, maka Islam pun mengajarkan bahwa intinya bahwa kita berbersih. Maka bagaimana kalau saya sudah sikat gigi, apakah dia sudah termasuk bersiwak? Substansi berbersihnya dapat, tetapi secara ubudiyah syariatnya belum. Maka berarti ketika seseorang bersiwak seperti yang saya sampaikan tadi, caranya bagaimana? Pakai sikat gigi yang kering dulu. Karena Rasulullah tidak pernah bersiwak itu pakai kumur-kumur dengan air, tidak pernah. Bersiwak, kemudian sudah selesai itu baru pakaikan pasta gigi, dapat galo. Nah, jadi apakah orang pasta gigi pakai siwak lagi, apakah sudah dia dianggap bersiwak? Belum. Karena siwak itu kan ada tata caranya. Seperti syukur-syukur seperti yang tadi dibuatkan 3 kali seperti tadi, kemudian atau seperti angka 8 tadi diputar seperti itu, kemudian langit-langit dan lidah. Itu apa? Itu namanya sesuatu yang sudah ada contohnya dan tidak bisa direkayasa. Oh ya, kunilah sikat gigi berarti siwak. Tidak, ada tata caranya. Maka sikat gigi itu kalau dia tanpa pasta gigi, tanpa banyu, diniatkan untuk siwak, masuk pahala siwak. Baru setelah itu nak pakai pasta gigi, pakai banyu nian, karena memang itu misalnya untuk semakin bersihkan, jadi dapat galo. Jadi apakah pasta gigi dengan siwak bisa? Ya tidak. Tentunya ada aturan-aturannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jazakumullah khair. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan sama-sama mengharap barakah Allah dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kebaikan dari majelis yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا ومن معنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح قلوبنا كفتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هداية اليقين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وفيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أغلبهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم أهلك الكفرة من اليهود والصهاينة أعداءك أعداء الدين
اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم واجعل في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. نختتم kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.